Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Sania Agustin, NIM 123311201008 dari kelas MD3A. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 2 dengan materi wacana teori dalam penelitian kualitatif dan teorisasi dalam penelitian kualitatif, deduktif, dan induktif. Terkadang kebiasaan penggunaan teori dalam penelitian kualitatif dapat mempengaruhi pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif memakai pendekatan induktif. Dengan begitu, teori merupakan alat yang akan diuji dengan data dan instrumen penelitiannya. Sehingga kebiasaan dan pengaruh itu terkadang membentuk stereotipe teoritis terhadap penelitian kualitatif. Terlebih salah satu tipe peneliti kualitatif yaitu deskriptif kualitatif. Memiliki tipe penelitian kualitatif yang belum benar-benar kualitatif atau masih dipengaruhi pandangan-pandangan deduktif kuantitatif. Menurut kebanyakannya, penelitian kualitatif deskriptif berusaha keras supaya pengkajian mereka lebih mengarah ke kualitatif daripada kuantitatif, melalui pendekatan makna dan ketajaman analisis logis dengan cara menjauhi statistik, sehingga kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, wacana yang berkembang adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, di dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu 1. Teorisasi deduktif. Model deduktif atau deduksi di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Tipe penelitian kualitatif ini masih berbaur kuantitatif dan kelahirannya bulan dari tradisi kualitatif, tetapi dengan pengaruh pragmatis antara riset-riset kuantitatif dan kualitatif. Teori deduktif umumnya diakhiri dengan bahasan-bahasan tentang teori tersebut diterima, mendukung dan memperkuat, meragukan dan mengkritik dan merevisi atau bahkan membantah dan menolak. Teori induktif. Penelitian tidak perlu tahu tentang suatu teori, namun datalah yang paling penting. Peneliti harus memfokuskan perhatiannya pada data di lapangan, sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Posisi penelitian benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan. Penelitian berkeyakinan bahwa data harus terlebih dahulu diperoleh untuk mengungkapkan misteri penelitian, dan teori baru akan dipelajari apabila seluruh data sudah diperoleh. Teorisasi model induktif berbeda dengan teorisasi model deduktif. Yang membedakan adalah cara pandang terhadap teori, di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melalui teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Kelebihan dari model teorisasi induktif adalah membangun sebuah teori baru yang sebelumnya belum pernah ada. Bentuk formulasi teori. Menurut Glasser dan Strauss, penyajian suatu teori dapat dilaksanakan dengan dua bentuk, yaitu A. Penyajian dalam bentuk proposisi secara proporsional. B. Bentuk diskusi teoritis memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya paparkan mengenai wacana teori dalam penelitian kualitatif dan teorisme dalam penelitian kualitatif deduktif induktif. Saya harap teman-teman bisa memahami mengenai model dari teorisasi penelitian kualitatif, yaitu ada metode deduktif dan induktif. Dari kedua model tersebut,
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta bentuk formulasi teori dengan penyajian yang dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.